Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, bagi yang baru menyaksikan video ini, silakan di-subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan berita yang menarik lainnya. Dan bagi yang sudah mendukung RD Channel sejauh ini, gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Berkat kalian, RD Channel masih ada sampai sekarang dan terus berkembang. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, ya, gue akan membahas tentang lagi-lagi benzodiazepin nih. Karena masih banyak orang yang bertanya sama gue, cara untuk lepas dari benzodiazepin itu bagaimana? Sebenarnya gini juga sih, apa ya? Pertama, kalian yang dalam tahap pengobatan dengan gangguan panik, anxiety, dan yang lain-lain, dan kalian itu memang lagi pengobatan ya, diawasi oleh dokter, ya lebih baik tanyakan dulu kepada dokter kalian, boleh nggak kalian itu lepas dari obat golongan benzodiazepin. Yang kedua adalah orang yang menyalahgunakan obat tersebut dan mereka itu cenderung sangat sulit dan nggak tahu harus bagaimana untuk lepas dari obat benzodiazepin. Jadi ada dua tipe, yaitu orang yang masih dalam pengobatan dan memang diawasi oleh dokter. Jadi tanyakan dulu kepada dokter kalian apakah boleh lepas dari obat tersebut. Yang kedua adalah tipe orang yang menyalahgunakan obat benzodiazepin dan mereka ingin lepas tetapi mereka sulit, nggak tahu harus memulainya dari mana. Jadi gini, kita bahas dulu di benzodiazepin. Benzodiazepin itu adalah obat penenang yang digunakan untuk mengobati kecemasan, insomnia, dan gangguan kejang. Nah, obat ini bekerja dengan mengikat reseptor GABA di otak untuk memperlambat aktivitas saraf dan meredakan gejala kecemasan. Tapi penggunaan jangka panjang obat benzodiazepin ini dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan. Nah, dalam video ini gue akan membahas kenapa sih orang-orang itu susah untuk lepas dari benzodiazepin. Yang pertama adalah ketergantungan fisik. Jadi penggunaan jangka panjang benzodiazepin itu dapat menyebabkan ketergantungan fisik pada obat tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa otak menjadi terbiasa dengan efek obat dan memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama. Nah, ketergantungan fisik pada benzodiazepin dapat menyebabkan gejala putus obat yang parah seperti tambah cemas, terus insomnianya lebih parah, lalu kram otot, dan yang lebih parah lagi bisa kejang dan tidak sadarkan diri. Itu ketergantungan pada fisik. Yang kedua adalah ketergantungan pada psikologis. Nah, selain ketergantungan pada fisik, seseorang juga dapat ketergantungan psikologisnya pada benzodiazepin. Jadi penggunaan jangka panjang obat ini dapat membuat seseorang itu merasa sulit untuk mengatasi masalah kecemasan,
dan kesulitan tidur tanpa obat tersebut. Dan berikutnya adalah ketidaknyamanan saat mengurangi dosis. Jadi seseorang yang ingin berhenti menggunakan benzodiazepin harus mengurangi dosis secara bertahap. Namun, pengurangan dosisnya dapat menyebabkan gejala putus obat yang nggak nyaman banget dan ada rasa sakit pasti seperti di kepala, badan, lalu ada lagi seperti cemasnya lebih parah, mual, dan muntah. Itu beberapa aja ya ciri-ciri gejalanya, gejala putus obat. Nah, hal ini dapat membuat seseorang merasa enggan jadinya untuk mengurangi dosis atau berhenti menggunakan obat benzodiazepin. Sama tadi kapan ya? Ada orang yang DM ke gua, DM atau di komentar YouTube channel ini. Dia nanya, "Bang, gua selama 6 bulan ini konsumsi Frixitas selama maksudnya 6 bulan ini gue konsumsi Frixitas dari dokter. Dosisnya kecil 0,5. Kalau ingin lepas langsung bisa nggak ya? Ya, setahu gue ya, dalam jangka waktu 6 bulan itu udah termasuk lama. Walaupun dosisnya kecil 0,5. Kalau lepas mendadak, ya pasti akan merasakan gejala putus obat yang lumayan. Tetapi balik lagi, setiap individu daya tahan tubuhnya berbeda, tetapi tetap ciri-ciri gejala putus obat seperti sakit kepala, terus mata buram atau sempoyongan, keliengan, mual, berkeringetan, makin cemas, itu pasti ada. Jadi tanyakan dulu ke dokternya ya yang buat bertanya tadi itu. Lalu selanjutnya adalah penggunaan jangka panjang. Ini yang gue bahas tadi. Jadi, penggunaan jangka panjang benzodiazepin dapat menyebabkan kerusakan otak, terutama pada area yang terkait dengan memori dan kognisi. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memproses informasi dan membuat keputusan, sehingga membuat mereka itu sulit untuk menghentikan penggunaan obat ini. Lalu kurangnya dukungan. Ini penting banget sebenarnya di saat orang ingin lepas dari benzodiazepin. Seseorang yang ingin berhenti menggunakan benzodiazepin membutuhkan dukungan dari keluarga dan teman-teman mereka, serta adanya perawatan medis dan konseling. Nah, kurangnya dukungan sosial ya, dan dukungan medis yang tepat dapat membuat seseorang sulit untuk melepaskan diri dari obat ini. Jadi kesimpulannya di video ini adalah seseorang sulit lepas dari obat benzodiazepin karena penggunaan jangka panjang obat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, serta adanya gejala putus obat yang tidak nyaman dan cenderung ada rasa sakit. Jadi sangat sulit untuk seseorang itu lepas dari benzodiazepin. Dan selain itu adalah penggunaan jangka panjang obat tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak, terutama pada area terkait dengan memori dan kognisi. Dan selanjutnya adalah kurangnya dukungan sosial,
dan dukungan medis yang tepat dapat membuat seseorang sulit untuk melepaskan diri dari obat tersebut. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi seseorang yang ingin berhenti dari obat-obatan benzodiazepin untuk mencari bantuan profesional, dokter atau profesional kesehatan mental untuk membantu mereka mengurangi dosis secara bertahap dan mendapatkan dukungan medis dan konseling yang tepat. Oke, mudah-mudahan kalian yang sedang berjuang lepas dari benzodiazepin bisa segera lepas, dan yang sedang berobat menggunakan benzodiazepin yang diresepkan oleh dokter dan ingin lepas dari obat tersebut, tanyakan dulu kepada dokternya, boleh tidak untuk lepas dari obat ini. Jadi seperti itu kesimpulannya. Semoga video ini membantu kalian. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ciao.